Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walau dalam pelajaran daring. Nah, kita sekarang akan belajar isi kandungan dari surat Al-Infitor. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pelajaran, yuk kita menambah ilmu. Ini ada dalil ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bunyinya la yadkhulul jannah man kana fil qalbi mithqalu dzarratin min kibrin qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan qala innallaha jamilun yuhibbul jamalal kibru batarul haqqi wa gham wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ya, biji sawi itu sangat kecil sekali, hitam-hitam kecil kayak biji selasih itu ya. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi, sombong bukan berarti pakai baju bagus, pakai sandal bagus, itu tidak apa-apa, karena keindahan itu juga penting. Yang dibilang sombong itu menyombongkan diri, menunjukkan bahwa kita itu mampu, kita punya segalanya. Yang dilihat-lihatkan agar punya niat agar orang-orang itu melihat kita lebih, melihat bahwa kita itu mampu, kita paling kaya, paling segalanya. Nah, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, itu tadi. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, dia nolak, kalau dikasih tahu itu selalu nolak. Kemudian dia juga selalu meremehkan orang lain. Na'udzubillah ini dari surat Al-Infitor. Apa sih artinya? Al-Infitor itu artinya terbelah. Urutan keberapa? Surat ke-82 di Al-Quran. Berapa ayat? Ada 19 ayat. Termasuk dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kemudian diturunkan setelah surat An-Nazi'at. Yuk kita mengaji bersama. Kemarin terima kasih yang sudah mengirimkan tugasnya, sudah mengaji di rumah ya. Yang masih Iqra, silahkan belajar kembali supaya nanti bisa sampai Al-Quran ya. Target SMP sudah bisa baca Al-Quran. Nah, yang sudah Al-Quran sekarang silahkan diulang-ulang kembali, sering tadarus sehingga semakin lancar, semakin fasih untuk membaca Al-Quran. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibu tasarat wa idal biharu fujirat wa idal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Shadaqallahul azim. Sampai ayat 8 saja ya. Silahkan dituliskan sendiri. Nah, kemudian kita lihat artinya. Ini Bu Lina artikan dari ayat 1 sampai 4 saja. Yuk kita lihat ya. Ayat 1, apabila langit terbelah. Nah, jadi ida sama asama itu langit.
fatorat, idas sama'u fatorat, apabila langit terbelah. Yang ayat kedua, wa idal kawakibu tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang, kawakib, bintang-bintang. Kemudian yang ayat 3. Ayat 3, wa idal biharu fujirat. Bihar, bahar, itu lautan. Kemudian ayat 4, wa idal kuburu bu'sirat. Kuburan-kuburan dibongkar. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Nah, dari ayat 1 sampai 4 ini sudah kelihatan bahwa surat Al-Infitor ini membahas tentang hari kiamat. Ya, hari kiamat, menggambarkan hari kiamat. Ini belum kiamat ya, tapi sudah kiamat kecil. Contohnya apa? Banyak kejadian-kejadian di jalan, tabrakan, kemudian orang meninggal, itu kiamat kecil. Kemudian ada banjir, ada gunung meletus, itu sudah kiamat kecil. Nah, ini gambaran kiamat besar. Jika langit terbelah, langit itu ada langit sampai ke 7. Nah, bayangkan saja jika langit terbelah, kita akan lari kemana? Tidak tahu. Kemudian bintang-bintang jatuh. Bayangkan saja bintang di atas sana itu jatuh ke bumi. Kemudian lautan kita itu meluap, air sebanyak itu meluapi kita. Kemudian kuburan-kuburan, semua kuburan-kuburan itu dibongkar. Nah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah ya, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Kemudian isi kandungan dari surat Al-Infitor apa saja? Ada 5 poin ya, yaitu menggambarkan tentang hari kiamat. Ada langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, laut meluap, dan sebagainya. Kemudian manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Nah, kita sudah diciptakan dalam keadaan sempurna untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu mengagungkan Allah yang sudah menciptakan kita sempurna sedemikian rupa. Nah, kemudian malaikat pengawas yang diutus untuk mencatat semua amal baik dan buruk manusia. Nah, kita di dunia ini itu ketika kita melakukan amal baik, kita akan dicatat dengan baik. Kemudian jika kita mencuri, kita berbuat jahat kepada orang lain, kita akan dicatat amal buruk oleh malaikat ya. Kemudian orang beriman yang patuh dengan Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga, dan orang yang durhaka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu pada hari kiamat manusia itu tidak bisa saling tolong menolong kepada orang lain. Jadi kita hanya seorang diri, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, karena sudah tidak ada waktu lagi. Ketika langit terbelah, laut meluap, kita akan kebingungan. Nah, di gambaran di Al-Quran seperti itu, gambaran hari kiamat. Kemudian kita ketika minta tolong kepada orang tua, minta tolong kepada kakak, adik, saudara, itu sudah tidak bisa lagi. Karena sudah hari akhir, hari kiamat. Maka kita selama hidup di dunia, yuk kita bersama-sama memberatkan amal baik kita. Sering beribadah ya, kita tegakkan lagi sunnah-sunnahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.